Halo, jumpa lagi di Pondok Pae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pondok Pae. Piye kabare adik-adikku semua? Sehat? Nah, oke adik-adik, untuk kali ini Pae akan ngobrol sedikit ya tentang listrik. Ada listrik statis, ada listrik dinamis. Tahu krungu kan ya? Pernah dengar ya? Ada listrik statis, ada listrik dinamis. Nah, coba untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang listrik dinamis ya. Kira-kira ada yang udah tahu definisi listrik dinamis itu? Ya. What is the maksud of listrik dinamis, adik-adik? Ada yang tahu? Nah, kalau belum, Pak jelaskan. Listrik dinamis itu adalah listrik yang bergerak, mengalir, atau disebut dengan arus listrik. Dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari positif ke negatif. Nah, itu definisi secara umumnya dari listrik dinamis. Yang dibahas di bab itu ada beberapa poin, ada tentang hubungan I dengan muatan, hubungan I dengan tegangan, terus rangkaian hambatan, ada hambatan penghantar dan sebagainya. Bisa diperlukan lagi ada hukum Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Cuma untuk saat ini saya akan membahas tentang hubungan I, V, dan R, atau lebih tepatnya masuk ke hukum Ohm ya. Lalu kemudian ada ya, hukum Ohm. Ohm itu satuan dari hambatan, bukan yang Ohm senang, Ohm bayar, itu bukan ya. Kemudian yang Ohm I pun Ohm itu beda lagi. Ini tentang hukum Ohm yang membahas tentang kuat arus, hambatan, dan tegangan. Oke? Nah, nanti kita bahas secara lebih gamblang, pelan-pelan ya, alon-alon, biar kalian paham. Oke? Tetap saya stay di Pondok Pae, nanti kita bahas lagi. Jadi ya, tadi sudah Pak sampaikan mengenai definisi listrik dinamis dan apa yang dibahas, dan juga sudah Pak sampaikan tadi, Pak hari ini mau bahas tentang hubungan I, V, dan R, maksudnya ke hukum Ohm ya, bukan Ohm senang, Ohm bayar, Ohm I pun Ohm, bukan ya, tapi hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini menjelaskan tentang bagaimana sih hubungan antara I, V, dan R, Pak. Nah, semakin besar hambatan pada suatu rangkaian, maka nanti kuat arus yang mengalir akan semakin kecil. Ini karena antara I ya kuat arus dan V hambatan itu berbanding terbalik. Nah, jadi hukum Ohm itu bisa dituliskan dalam bentuk persamaan seperti ini adik-adik. I sama dengan V per R, atau bisa kita pahami dengan mudah menyebutkannya I Vira, itu pun boleh. Yang punya cewek Vira boleh itu jawabin I Vira boleh ya. I sama dengan V per R. Jadi I dan R ini berbanding terbalik. Semakin besar R-nya, I semakin kecil. Semakin kecil R-nya, I-nya semakin besar. Nah, ini bisa kita terapkan dalam sebuah rangkaian suatu hambatan ya, baik seri maupun paralel. Seri itu gimana dari seri? Ya, seri nggak tahu juga. Oke, ini kalian bener kayak ini. Seri kok nggak tahu? Seri itu yang nilai I-nya sama. Jadi di tiap cabang I-nya sama, itu seri. Nggak ada cabang lagi dia. Tapi kalau paralel I-nya berbeda. Nah, sebagai contoh nih adik ya, kalau bikin suatu gambar rangkaian di sini. Nah, ini adalah lambang resistor hambatan. Ini ada rangkaian seperti ini. Misal ya, ini biar mudah saja. Nah, yang namanya beda potensial atau sumber tegangan itu yang lambangnya seperti ini adik-adik. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Jadi di sini ada plus, ini min. Nah, I-nya mengalir dari kutub positif, muter menuju negatif. Ini kita anggap aja di sini ada R1. Ini R2, R3, dan R4. Nah, di antara R ini yang dirangkai secara paralel adalah R2 dan R3. Ini namanya paralel deh, ada titik cabangnya. Jadi I-nya berbeda nanti. Oke ya. Mudeng ora wes ya. Kalau udah mudeng, kita lanjutkan. Untuk mempermudah di sini Pak kasih nilai satu persatu. Misal di sini Pak kasih 4 ohm. Di sini 2 ohm. Ini 4 ohm dan ini 5 ohm. Nah, ini lambang ohm ya. Ohm, ya, ohm senang ohm bayar tuh, ohm. Nah,
Di sini ada potensial misalkan 12 volt, kita diminta menghitung nilai I. Nah, langkah pertama yang kita kerjakan adalah menghitung nilai R, resistornya. Hambatannya kita hitung. Yang bisa kita hitung pertama kali adalah rangkaian paralel. Hitungnya paralel gimana, Dik? Udah pernah dibahas ya di sekolah pasti ya. Ada 1 per RP. 1 per RP. Jadi kita tambahkan langsung 1 per R2 ditambah 1 per R3. Tinggal kalian masukkan nilainya. Ada 1 per R2 nya 2 ditambah 1 per 4. Cara ngitungnya mudah. Tinggal 4 bagi 2 kali 1 tambah 1 begitu. 4 bagi 2 kali 1 tambah 1. Berarti jawabannya 3 per 4. Nah kan 1 per RP kita balik. Berarti RP nya 4 per 3 ohm. Atau 1 per 3 ohm. Setelah RP kita hitung, berarti langkah berikutnya hitung R totalnya atau R pengganti, R tot ya. Jangan diplesetkan ya, R tot ya, R total. Ini rangkaiannya berupa seri, Dek. Berarti R serinya tinggal R1 ditambah RP ditambah R4. R1 nya diketahui 4 ohm, RP nya 1 per 3, R4 nya 5 ohm. Tinggal kita tambahkan 4 tambah 1 tambah 5 ya, yang dihitung bilangan aslinya begini. Hasilnya adalah 1 per 3 ohm, atau kita buat kepecahan biasa 31 per 3 ohm ya, 3 per 3 ohm. Nah, baru masukkan nilai I-nya. I V per R nih, rumus tadi, rumus dari hukum Ohm tadi. Ini sangat mudah. V-nya dimasukkan, V-nya berapa, Dek? 12 volt. Ini ada yang menuliskan V, ada yang E, itu sama saja, nggak usah bingung ya. Sumber tegangan, V-nya 12 per R-nya 31 per 3. Cara penyelesaiannya tinggal kita hitung sini ya. 12 kali 3 per 31, 36 per 31 ampere. Diubah ke campuran juga boleh. Nah, itu hubungan antara I, V, dan R. Cukup mudah dipahami. Yang terpenting kalian bisa menentukan jenis rangkaiannya, seri atau paralel. Oke ya, Dik ya, mudeng ya. Nah, karena masih belum mudeng ya, kalian bisa belajar lagi nanti. Ambil contoh soal dari buku-buku yang ada, pahami konsep tadi, insya Allah mudah. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, tapi adik-adik, tadi yang Pak Eko bahas kamu udah paham belum? Yang tadi tentang hubungan I, V, dan R ya. Itu cukup mudah sebenarnya, asal kalian mencoba memahami konsep dari hukum Ohm tadi. Itu mudah untuk menyelesaikan soal-soal seperti tadi yang Pak E bahas. Terus rangkaian juga harus kalian pahami, entah itu seri, paralel ya, mana yang bisa dihitung dulu, mana yang enggak, harus kalian pahami. Kalau masih bingung, bisa pakai gambar lagi, kamu gambar satu persatu, urut step by step, one by one, sehingga kalian mudeng ya. Jadi tidak sulit sebenarnya memahami tentang listrik dinamis itu. Nah, nanti untuk selebihnya kalau ada perlu tambahan, Pak, hubungan I dan QT atau apa, cantum aja di komen ya. Kalian cantumkan di komen YouTube channel Pondok Pak E, tulis di situ komen kalian ya, dengan request apa, langsung saja. Nanti insya Allah segera Pak E bikin videonya ya. Terus bantu kembangkan channel ini biar makin banyak manfaatnya dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Satu lagi ya, ojo lali di share ke teman-temannya biar makin banyak yang belajar, makin banyak manfaat, makin berkah ilmu yang kita peroleh. Oke? Tetap semangat. Salam di Pondok Pak E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.